Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Akram dengan NIM 531420025 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya menjelaskan tentang materi lanjutan dari kategori SPK mata kuliah Sistem Penunjukan Keputusan. Berdasarkan kutipan dari Turban 2005, model SPK itu terbagi dan dikategorikan menjadi 7 model. Yang pertama adalah model optimasi untuk masalah-masalah dengan alternatif dalam jumlah yang kecil. Yang kedua, model optimasi dengan algoritma. Yang ketiga, model optimasi dengan formula analitik. Yang keempat, model simulasi. Yang kelima, model heuristik. Yang keenam, model prediktif. Dan ketujuh, model lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang model optimasi untuk masalah-masalah dengan alternatif dalam jumlah yang relatif kecil, di mana model ini adalah model optimasi yang dirancang untuk mencari solusi terbaik dari sejumlah alternatif yang terbatas. Ini juga berarti bahwa jumlah pilihan tersedia tidak terlalu banyak sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan lebih detail. Selanjutnya ada teknik penyelesaian dari model ini ada dua, yaitu tabel keputusan dan juga pohon keputusan. Tabel keputusan yaitu tabel atau alat yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dengan menyajikan alternatif dalam kriteria format tabel, di mana mencakup format tabel, ada alternatif kriteria, nilai atau skor, ada visualisasi. Yang kedua, teknik pohon keputusan, di mana pohon keputusan itu teknik di mana menampilkan diagram grafis yang digunakan untuk menggambarkan berbagai pilihan dari hasil yang mungkin dapat didapatkan dari suatu keputusan. Pohon keputusan itu ada beberapa tekniknya. Yang pertama, diagram grafis, yaitu menggambarkan pilihan dari hasil dan bentuk yang diagrafis. Yang kedua, dot dan cabang, di mana menunjukkan keputusan atau hasil secara bercabang dari setiap pilihan. Yang ketiga, analisis konsekuensi, yaitu menunjukkan evaluasi dan resiko dari peluang setiap alternatif. Yang keempat ada kompleksitas atau informatif yang lebih rumit jika alternatif itu atau hasil yang terlibat lebih banyak. Selanjutnya, proses pencarian solusi. Dalam model ini, proses pencarian solusi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria dan juga batasan yang relevan untuk menentukan alternatif terbaik. Dalam konteks optimasi, kriteria dan batasan dimaksud yaitu mempertimbangkan batasan dan kriteria sehingga pencarian solusi dalam model optimasi dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif, sehingga keputusan dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang tersedia. Selanjutnya, aplikasian model. Aplikasi model ini sering digunakan dalam situasi yang mana keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti biaya, waktu, dan sumber daya yang tersedia. Beberapa contoh dari faktor biaya dan waktu dan sumber daya yang dimaksud yaitu biaya seperti biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya peluang. Waktu seperti durasi proyeknya, deadline-nya, dan waktu penyampaiannya. Kemudian untuk sumber dayanya seperti sumber manusianya, ada sumber material, dan sumber keuangan. Dengan pertimbangan faktor ini, pengambilan keputusan dapat membuat pilihan yang lebih bijak dan terinformasi ya sesuai dengan tujuan yang ada. Selanjutnya, keunggulan dari model ini yaitu dengan jumlah alternatif yang lebih kecil, model ini dapat memberikan solusi yang lebih akurat dan terperinci dibandingkan model yang harus mengambil atau menangani banyak alternatif. Yang selanjutnya ada keterbatasan dari model ini, walaupun alternatif yang kecil, tapi mungkin tidak cocok dan tidak pas untuk masalah yang lebih kompleks dan banyak pilihan, di mana teknik lain seperti model heuristik dan simulasi bisa disesuaikan atau bisa dipakai. Selanjutnya, kesimpulan. Keterbatasan jumlah alternatif dan asumsi yang digunakan dalam model ini. Model lain seperti simulasi atau heuristik mungkin diperlukan. Oleh karena itu, pemilihan model harus disesuaikan dengan konteks dan kompleksitas masalah yang dihadapi. Dengan mempertimbangkan berbagai kriteria tersebut, sehingga kita sampai menyadari bahwa keterbatasan model ini
terutama dalam jumlah alternatif yang asumsi yang digunakan itu bisa lebih kompleks dengan menggunakan model lain yang lebih akurat dan relevan untuk menyampaikan hasil yang diinginkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.